Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Bapak, dimanapun kalian semua berada, Bapak doakan semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik diri kita semua, begitu juga dengan para orang tua kita. Nah, baiklah anak-anak Bapak sekalian, khususnya yang kelas 5 min 2 Mendeling Natal. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini Bapak akan membahas kandungan surah Al-Adiyat. Bapak yakin bagi kalian semua yang sering melaksanakan sholat berjamaah ke masjid ataupun ke musola, tidak asing apabila Bapak bercerita tentang surah Al-Adiyat, karena imam-imam kita yang berada di masjid atau musola sangat sering membacakan surah Al-Adiyat dalam melaksanakan sholat berjamaah setiap harinya. Jadi surah Al-Adiyat ini bukan lagi sebuah surah yang asing bagi kalian, dan Bapak yakin di antara kalian sudah banyak yang bisa menghafal surah Al-Adiyat. Nah, sebelum Bapak lanjutkan video ini, terlebih dahulu Bapak ingatkan kepada kalian semua, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini supaya kalian semua tetap mendapatkan video-video terbaru dari Bapak. Surah Al-Adiyat terkadang dikenal orang dengan nama Al-Adiyat ataupun Wal-Adiyat. Tetapi anak-anak Bapak sekalian, para ulama ataupun ahli tafsir masih berbeda pendapat tentang surah ini. Sebagian di antara mereka ada yang berpendapat bahwasanya surah ini tergolong ke dalam golongan surah Makkiyah. Dan sebagian ulama yang lain berpendapat ataupun ulama ahli tafsir yang lain berpendapat surah ini termasuk dalam kategori ataupun golongan surah Madaniyah. Mungkin kalian bertanya, apakah yang dimaksud dengan surah Makkiyah? Dan apakah yang dimaksud dengan surah Madaniyah? Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di kota Mekkah, dan surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan di kota Madinah. Tetapi selain ini, perlu kita ketahui, yang dinamakan dengan surah Makkiyah dan surah Madaniyah bukan hanya tempatnya saja yang diturunkan di kota Mekkah atau tempatnya yang diturunkan di kota Madinah, tetapi surah ini juga berkaitan dengan waktu. Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berhijrah ke kota Madinah. Dan surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah dari kota Mekkah. Ya, jadi selain tempatnya tadi, apakah ia diturunkan di kota Mekkah atau di kota Madinah, tetapi dia juga berkaitan dengan waktu. Apakah surah itu diturunkan waktunya sebelum hijrahnya Nabi dan para sahabat, waktu mereka masih berada di kota Mekkah? Inilah yang dikatakan dengan golongan surah Makkiyah. Dan surah-surah yang diturunkan di kota Madinah setelah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang sangat mencintainya itu berhijrah ke kota Madinah, turun surah di situ, maka ini disebut dengan surah Madaniyah. Sebagian ulama menafsirkan bahwa surah ini termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah karena surah ini bercerita tentang hari kiamat. Afala ya'lamu idza bu'syira ma fil kubur.
maka apakah dia tidak mengetahui apabila apa yang ada di dalam kubur akan dikeluarkan? Kebanyakan topik dari surah Makkiyah ini adalah membahas tentang hari kiamat. Selain tentang hari kiamat, surah Makkiyah ini biasanya bercerita tentang yaumul hisab, yaumul jasad, ataupun hari kebangkitan. Dan mengapa Pak, sebagian ulama yang lain berpendapat bahwasanya surah Al-Adiyat ini termasuk ke dalam golongan surah Madaniyah? Karena pada ayat pertama, surah Al-Adiyat ini bercerita tentang peperangan. Wal adiyati dobaha, demi kuda yang berlari kencang. Jadi jelas, di awal surah ini bercerita tentang peperangan. Padahal kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mensyariatkan peperangan kepada umat Islam saat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam masih berada di kota Mekkah. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan peperangan setelah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya yang beragama Islam berhijrah ke kota Madinah. Disinilah baru Allah mensyariatkan peperangan. Sekarang, tahu nggak kalian, mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan peperangan saat umat Islam masih berada di kota Mekkah? Karena anak-anak Bapak sekalian, pada waktu itu jumlah umat Islam masih sangat sedikit. Dan setelah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah bersama sahabat ke kota Madinah, maka di sana mereka mendapatkan banyak saudara, sehingga bertambahlah jumlah penganut umat Islam setelah Nabi dan para sahabat tiba di kota Madinah. Nah, setelah itulah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan peperangan kepada umat Islam. Makanya pada saat Bilal bin Rabah disiksa oleh kaum kafir Quraisy di kota Mekkah, pada saat Nabi Muhammad dan para sahabat masih berada di kota Mekkah, Rasul pada waktu itu tidak bisa menolong Bilal. Tetapi walaupun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak bisa menolong Bilal karena takut nanti terjadi peperangan dan jumlah umat Islam pada ketika itu masih sangat sedikit, maka Rasul hanya bisa mendoakan Bilal bin Rabah. Nah, begitu juga dengan keluarga Yasir. Ketika ayahnya dibunuh, Rasul hanya berkata, "Semoga surgalah untuk keluargamu, wahai Yasir." Dalam surah ini, pada ayat pertama, Allah membuka firman-Nya dengan bahasa wal adiyati dobaha. Wal adiyat, demi yang berlari, dobaha, kencang. Pada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan apa sebenarnya yang berlari kencang, tetapi sifatnya disebutkan wal adiyati dobaha. Dobaha adalah suara yang keluar dari hewan ketika ia berlari kencang. Keluar suara dari mulutnya, suara terengah-engah. Dalam ayat pertama ini, di kalangan ulama terjadi dua perbedaan pendapat. Yang pertama, menurut Ibnu Abbas dan para sahabat, yang dimaksud dengan al-adiyat ini adalah kuda yang dipakai di dalam peperangan. Sedangkan menurut Ali bin Abi Thalib, keponakan dari Nabi Muhammad sendiri, yang dimaksud dengan al-adiyat di sini
adalah unta yang dipakai untuk melaksanakan ibadah haji. Sekarang kita lihat ayat kedua. Palmuriyati kodaha, dan kuda yang mengeluarkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Jadi perlu kalian ketahui, kuda perang itu apabila dibawa berperang membawa tuannya, ia sangat patuh kepada tuannya. Ia akan berlari sekencang-kencang mungkin. Bagaimana supaya tuan yang menungganginya, orang yang dibawanya itu, bisa selamat di dalam peperangan, maka ia akan berlari sekencang-kencangnya. Ya, kuda itu apabila berlari sangat kencang, berbeda dengan hewan-hewan yang lain. Itulah kelebihan dari kuda. Sehingga karena kencangnya kuda itu berlari, pukulan kakinya itu apabila mengenai batu, maka akan mengeluarkan kembangan api. Kembangan api apabila kakinya tadi berbenturan dengan bebatuan yang ada di padang pasir pada tatkala itu, karena sedang terjadi peperangan. Kemudian kita lanjut pada ayat ketiga. Allah mengatakan, Falmugiroti subaha, dan kuda-kuda yang menyerang pada waktu pagi hari. Mengapa, Pak, anak-anak Bapak sekalian, mengapa ayat ini konteksnya demikian? Dan demi kuda yang menyerang dengan cepat pada waktu pagi hari. Nabi Muhammad SAW biasanya melakukan serangan itu kepada musuh di pagi hari. Tetapi sebelumnya, Rasul akan terlebih dahulu memberikan mereka dakwah ataupun bimbingan keagamaan sebelum melakukan penyerangan. Tetapi apabila dakwah Rasulullah ini tidak dapat mereka terima ataupun mereka tentang, maka Rasul dan para sahabat akan menyerang mereka. Tetapi apabila berkumandang suara azan, Rasul akan menghentikan serangan. Dan apabila suara azan telah selesai berkumandang dan Rasul telah melaksanakan ibadah sholat dengan para sahabat, maka disinilah Rasul akan kembali menyerang musuh-musuhnya. Kemudian kita lanjut pada ayat keempat. Fa'asar nabihi naqo'a, sehingga menerbangkan debu. Jadi kuda itu apabila berlari dengan kencangnya, maka di belakangnya itu akan muncul debu-debu akibat gesekan kakinya itu dengan tanah. Dia akan menggesekkan kakinya dengan tanah sekencang-kencangnya, sehingga supaya banyak debu-debu yang berada di belakangnya, supaya bisa ia menyelamatkan tuannya. Kemudian selain itu, supaya bisa ia menghilangkan jejaknya dari kejaran musuh yang berada di belakangnya. Kalian bayangkan, apabila kita berada di jalanan, pas pada saat musim kemarau, terutama di daerah kita, daerah Sinunukan, pada saat musim kemarau lewat mobil di depan kita, maka di belakang itu, di belakang mobil itu, atau di depan kendaraan kita akan banyak sekali terlihat abu. Maka kuda pun seperti itu. Apabila telah berlari dengan sekencang-kencangnya, di belakangnya itu akan terjadi gumpalan debu. Sehingga orang yang dari belakang akan sangat susah untuk melihat ke bagian depan karena banyak debu. Begitulah sangat setianya kuda itu kepada tuannya. Kemudian kita lanjut pada ayat kelima yang berbunyi, Fawasato nabihi jam'a. Kemudian kuda-kuda itu akan menyerang, masuk ke dalam kumpulan-kumpulan musuh. Setelah ia tadi berlari dengan sangat kencang, kemudian ia masuk ke dalam kumpulan musuh, jam'a. Ya, ke dalam kumpulan-kumpulan musuh untuk melakukan penyerangan, tetapi masih tetap berusaha untuk melindungi tuannya dari serangan-serangan musuh yang ada di medan pertempuran. Ia akan berlari sangat kencang, bagaimana supaya tuannya itu terlindungi.
dan seterusnya. Kita lanjut ke ayat ke-6. Innal insana lirabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Nah, anak-anak Bapak sekalian, kita lihat pada saat sekarang ini sangat banyak di antara kita yang tidak mau bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita lihat, ayat ini sebenarnya sangat berkaitan dengan ayat pertama. Wal adiyati dobaha, demi kuda yang berlari kencang. Apabila kita lihat kuda itu, ia akan rela mengorbankan nyawanya, mengorbankan tenaganya demi menyelamatkan tuannya yang memberikan ia makan, yang memberikan ia minum, yang memberikan ia perawatan. Tetapi kita manusia ini kita lihat begitu banyak nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Ada nikmat kesehatan yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Ada nikmat kesempatan yang tidak semua orang juga bisa mendapatkannya. Ada nikmat keselamatan, terkadang Allah menyelamatkan kita, terkadang Allah memberikan pertolongan kepada kita, Allah memberikan banyak rezeki kepada kita, rezeki kesehatan dan lain-lain sebagainya. Kita tidak pernah berpikir. Sehingga Allah mengatakan, sesungguhnya manusia itu banyak yang tidak bersyukur. Padahal Allah sudah jelas-jelas mengatakan, wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasadid. Apabila engkau bersyukur terhadap nikmat yang telah aku berikan, maka akan aku tambah nikmatmu itu. Tetapi apabila engkau kufur, maka ingatlah, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini mengajarkan kepada kita supaya kita jangan ingkar terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kita ini sebenarnya tidak ada daya upayanya. Kita ini sebenarnya adalah makhluk yang sangat lemah. Tetapi karena nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah itulah menjadikan kita kuat, menjadikan kita hebat, menjadikan kita cerdas. Ya, karena nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Allah berikan kepada kalian nikmat makanan, maka perut kalian terasa kenyang. Kalian bisa berangkat ke sekolah. Kalian bisa belajar di sekolah. Allah berikan kepada kalian nikmat rezeki berupa uang. Kalian bisa membeli makanan, bisa membeli jajan di sekolah, bisa membeli pakaian sekolah seperti tas, baju, topi, sepatu, dan lain-lain sebagainya. Allah berikan kepada kalian nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bermain bersama kawan-kawan kita, bisa tertawa bersama, bisa ceria bersama. Coba, seandainya Allah tidak memberikan kepada kita nikmat kesehatan, barangkali kita akan terbaring di atas kasur di dalam rumah. Nah, oleh sebab itu, anak-anak Bapak sekalian, Bapak tekankan kepada kalian, kita harus senantiasa bersyukur setiap hari atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi, sebenarnya ayat ini menekankan kepada kita supaya kita belajar dari kuda. Kita lihat, kuda adalah hewan ciptaan Allah yang tidak diberikan kepadanya akal. Walaupun dia mempunyai otak, tetapi dia tidak mempunyai akal. Tetapi, di balik itu, di balik ketidaksempurnaannya tadi seperti manusia yang diberikan oleh Allah akal, diberikan oleh Allah pikiran, kuda, walaupun Allah tidak memberikan kepadanya pikiran, tetapi
dia bisa berterima kasih kepada tuannya, bisa menyelamatkan tuannya, bisa membawa tuannya ke medan pertempuran. Sedangkan kita manusia yang telah banyak diberikan oleh Allah nikmat-nikmat yang diberikannya kepada kita, itu pun terkadang kita tidak pernah bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah tersebut. Dan kita lanjut ke ayat ke-7. Wa innahu ala zalika lasyahid. Dan sesungguhnya manusia menyaksikan dan mengakui keingkarannya. Mengapa Allah mengatakan manusia mengakui dan menyaksikan keingkarannya? Terkadang kita manusia ini bisa silap, bahwasanya kita bisa mengingkari nikmat-nikmat Allah itu dengan ucapan kita. Contohnya, tatkala kita menyandarkan nikmat-nikmat yang kita terima dengan kemampuan kita. Contohnya seperti Korun. Semua orang mengetahui bahwasanya Korun itu adalah orang yang sangat kaya raya. Ia mengatakan ia kaya karena kemampuannya. Anak-anak Bapak sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya kekayaan yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, titipan. Allah bisa menjadikan kita kaya, tetapi Allah juga bisa menjadikan kita miskin. Itu adalah titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh mengatakan saya sukses karena kemampuan saya. Ingat bahwasanya yang menjadikan Anda sukses itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian misalnya suatu saat kita tidak tahu 20 tahun ke depan di antara anak-anak Bapak ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi guru dan lain-lain sebagainya. Misalnya kalian menjadi dokter. Saya menjadi dokter karena kecerdasan saya. Tidak. Ya, Anda menjadi dokter karena telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa rezeki yang menyebabkan Anda ke sana. Anda menjadi polisi karena nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada Anda. Anda menjadi tentara karena ada nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada Anda. Dan lain-lain sebagainya. Dan sekarang masuk kita kepada ayat ke-8. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta sangat berlebihan. Anak-anak Bapak yang sangat Bapak sayangi, kita memang boleh mencintai harta kita, wajar, karena itu adalah jerih payah kita, dan karena itu mungkin jerih payah orang tua kita yang sangat sulit untuk mendapatkannya. Tetapi di balik rasa cinta kita kepada harta kita tersebut, rasa cinta itu tidak boleh sampai berlebihan kepada harta yang kita miliki, sehingga terkadang harta itu menjadi mubasyir. Innal mubasyirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang mubasyir itu adalah saudaranya setan. Kita tidak boleh pelit. Ya, kita tidak boleh pelit. Maka sebenarnya dengan harta yang kita miliki itu kita tidak boleh pelit. Contohnya Allah memberikan nikmat berupa uang kepada kita, kita tidak mensedekahkannya, kita tidak menginfakkannya. Padahal sebenarnya harta itu menjadi milik kita apabila telah kita gunakan, apabila telah kita konsumsi. Contohnya kita gunakan, kita membelikan pakaian, kita membelikan kendaraan. Contohnya kita konsumsi, kita membelikan makanan, kita membelikan minuman.
Dan sehingga apabila uang itu tidak kita pergunakan, sebenarnya itu belum menjadi hak milik kita. Karena kita masih diperbudak oleh harta kita tersebut. Capek-capek kita mengumpulkannya dengan menggunakan keringat kita, tetapi tidak kita pakai. Nah, kemudian yang tidak boleh kita lakukan, kita tidak boleh terlalu mencintai harta kita. Bapak lihat terkadang ada orang yang lebih cinta kepada hartanya ketimbang keluarganya. Ada yang lebih cinta kepada hartanya daripada orang tuanya. Dia mempunyai harta, dia bisa membeli mobil, mobilnya dielus-elus, dicuci, sedangkan orang tuanya tidak pernah dimandikannya, tidak pernah dirawatnya, tidak pernah diasuhnya, tidak pernah dikasihnya makanan. Nah, oleh sebab itu, kita tidak boleh terlalu cinta kepada harta kita. Sekarang kita masuk ke ayat yang ke-9 yang berbunyi, afala ya'lamu iza bu'sira ma fil kubur. Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang ada di dalam kubur akan dikeluarkan. Ayat ini bercerita tentang peristiwa hari kiamat. Diceritakan bahwasanya pada hari kiamat nanti semua manusia yang berada di dalam kubur, coba kalian bayangkan, di kampung kita sendiri begitu banyak manusia yang sudah dimasukkan ke dalam kubur, yang sudah meninggal dunia, belum lagi di tempat-tempat yang lain, belum lagi di benua-benua yang lain, di negara-negara yang lain. Maka pada suatu saat nanti, kata Allah di dalam surah Al-Adiyat ini, semuanya itu akan dikeluarkan dari dalam kubur masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memandang siapa mereka yang ada di dalam kuburan tersebut. Apakah mereka dari golongan yang susah, atau apakah mereka dari golongan konglomerat, apakah mereka dari golongan pengusaha, golongan petani, nelayan, dan lain-lain sebagainya. Tetapi segala manusia yang ada di dalam kubur, maka pada hari itu semuanya akan dikeluarkan. Jadi, anak-anak Bapak sekalian, sebenarnya ayat 9 ini sangat berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat ke-8 yang bercerita tentang harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Maka selama hidup di atas dunia ini, kita tidak boleh terlalu cinta kepada harta kita, karena suatu saat nanti, apabila kita dikeluarkan dari dalam kubur, maka harta yang kita miliki itu tidak akan bisa berbicara, kecuali harta yang kita miliki tadi sudah kita sedekahkan, sudah kita infakkan, dan lain-lain sebagainya. Dan sekarang masuk kita ke ayat yang ke-10, wa hussila ma fis sudur. Dan apa yang ada di dalam dada akan dikeluarkan, akan dinampakkan. Maksudnya, ayat ini juga masih bercerita seputar hari kiamat. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa hussila ma fis sudur, apa yang ada di dalam dada akan dilahirkan, akan dikeluarkan. Suatu saat nanti, di hari kiamat, orang yang hidupnya selama di dunia ini pelit, maka akan dinampakkan di hari kiamat. Orang yang hidupnya dengki juga akan dinampakkan di hari kiamat. Orang yang selama di dunia ini dia sombong, angkuh, dan lain-lain sebagainya, maka itu semua akan dinampakkan suatu saat nanti di hari kiamat. Maka anak-anak Bapak sekalian, selagi Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup di dunia ini, maka hiduplah di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Berakhlak dengan akhlak yang baik, mempunyai sopan santun, tidak boleh sombong,
Tidak boleh angkuh sekalipun kita adalah orang kaya. Tidak boleh meremehkan kawannya, menjelek-jelekkan kawannya, menjelek-jelekkan gurunya. Tidak boleh tidak hormat kepada orang tuanya, baik kepada ayahnya maupun kepada ibunya. Begitu juga kepada semua saudaranya, kepada kakaknya, kepada abangnya, kepada adiknya, juga kepada orang-orang tua kita, apakah dia nenek kita ataupun orang tua dari nenek kita dan lain-lain sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup surah ini dengan inna rabbahum bihim yauma izil khabir. Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Jadi maksudnya kita tidak bisa bermain-main. Selama hidup di atas dunia ini, suatu saat kelak apabila masanya telah tiba, maka semua akan diteliti oleh Allah, akan diperiksa oleh Allah bagaimana tingkah laku kita selama kita hidup di atas dunia ini. Makanya sekali lagi Bapak tekankan kepada kalian, selagi Allah masih memberikan kesempatan hidup dan nikmat-nikmat yang sangat banyak kepada kita, kita pergunakanlah kesempatan itu dengan kesempatan dalam pekerjaan yang baik-baik. Nikmat-nikmat itu kita pergunakan ke dalam hal-hal yang baik-baik, supaya suatu saat nanti kita mendapat balasan yang baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah anak-anak Bapak sekalian, demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Bapak tekankan sekali lagi kepada kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe video-video ini supaya kalian tetap mendapatkan video-video terbaru dari Bapak. Demikianlah penjelasan tentang kandungan surah Al-Adiyat dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kalian semua murid-murid Bapak. Bapak sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.